darah saya bersih dan baik. Di situ saya melihat keajaiban jeruk nipis adalah dia bisa membuat aliran darah menjadi lancar dan bersih. Bermula dari pengalaman saya sendiri. Saya melakukan terapi ini selama 2 minggu atau 14 hari. Dan di hari ke-10, sesuatu terjadi pada tubuh saya. Ada yang keluar dari tubuh saya. Saya langsung ke rumah sakit, dicek oleh dokter kandungan. Ternyata ada miom yang keluar dengan sendirinya karena tiba-tiba bertangkai dan berakar. Dokter bingung, dokter menanyakan pada saya apa yang saya lakukan. Saya bilang, saya sedang menterapi diri saya dengan terapi jeruk nipis di hari ke-10. Dokter diam. Dan besoknya pada saat dilakukan tindakan, suster membisiki saya, dokter sudah membaca literatur tentang jeruk nipis dan memiliki konsentrat vitamin C yang luar biasa tinggi. 6 bulan kemudian saya diminta datang kembali. Dan apa yang terjadi? Saya sudah dinyatakan hamil lagi, anak ke-4, dan sudah ada janin. Saya kaget karena selama ini 8 tahun terakhir saya tidak melakukan program apapun. Jadi di situ saya sadari bahwa tubuh saya tiba-tiba subur sekali. Kemudian saya merasa lebih sehat dan dokter mencek darah saya bersih dan baik. Di situ saya melihat keajaiban jeruk nipis adalah dia bisa membuat aliran darah menjadi lancar dan bersih. Karena pada dasarnya tubuh kita akan sehat kalau darah kita bersih dan lancar. Darah yang bersih dan lancar akan mengobati segala penyakit yang ada di tubuh kita. Itu menurut yang saya baca. Nah, pengalaman saya itu saya bagikan kepada keponakan saya yang sudah 2 tahun lebih belum punya anak. Saya bilang, coba lakukan terapi ini. Awalnya asam, saya punya mah. Saya bilang selama tidak alergi, coba. Dan alhamdulillah berhasil dan sudah punya anak 3, sudah besar-besar. Kemudian saya juga berbagi kepada sesama teman artis, keluarga, sahabat, dan juga banyak testimoni yang mengatakan bahwa banyak sekali yang berhasil melakukan terapi jeruk nipis ini meskipun hitungannya ada yang salah, apalagi kalau benar. Saya akan jelaskan prosedur dan tata cara terapi jeruk nipis. Pertama, kondisi tubuh harus fit. Yang kedua, jeruk nipis harus murni, tanpa campuran apapun. Yang ketiga, bangun tidur dalam kondisi perut kosong, belum dimasukkan apa-apa selain jeruk nipis. Dan yang keempat, tunda 10 menit. Baru boleh diisi makanan atau minuman. Terutama air putih dulu. Dan nanti rasanya luar biasa sensasinya. Terasa manis. Terapi hari pertama. 2 butir jeruk nipis. Murni. Hari kedua, 4 butir jeruk nipis. Hari ketiga, 8 butir. Hari keempat, 12 butir. Hari kelima, 16 butir. Hari keenam, 20 butir. Hari ketujuh, 24 butir. Saya ulangi ya. Hari ketujuh, 24 butir. Hari ke-8, kembali 24 butir. Jangan lupa, pengulangan hari ke-7 dan hari ke-8 adalah sama, 24 butir. Hari ke-9 turun menjadi 20 butir. Hari ke-10, 16 butir. Hari ke-11, 12 butir. Hari ke-12, 8 butir. Hari ke-13, 4 butir. Hari ke-14, hari terakhir, kembali 2 butir jeruk nipis. Saya ingin mengulangi, untuk terapi jeruk nipis ini dilakukan selama 2 minggu atau 14 hari sebanyak 172 butir jeruk nipis tanpa putus. Andaikan gagal di tengah jalan atau terputus dengan alasan apapun,
baru boleh mengulanginya lagi 6 bulan kemudian. Saya ingatkan, baru boleh mengulang lagi terapi ini 6 bulan kemudian. Andaikan Anda gagal di tengah jalan. Terapi jeruk nipis ini ada beberapa pantangannya. Dan orang-orang yang tidak dianjurkan untuk mengikuti terapi ini, 1, orang yang mempunyai riwayat penyakit ginjal. Yang kedua, ibu hamil dan menyusui. Dan yang ketiga, orang yang punya alergi terhadap jeruk nipis. Masalah ketidaksuburan kadang selalu dituduhkan pada kaum wanita. Padahal belum tentu, bisa saja dari prianya. Jadi tidak ada salahnya kalau melakukan terapi jeruk nipis ini secara bersama-sama. Selain untuk kesehatan, kebersihan darah dan kelancarannya, bisa saling menyemangati. Suami dan istri, bayangkan dibutuhkan kekuatan mental untuk mengikuti terapi jeruk nipis ini selama 2 minggu. Jangan lupa berdoa saat memulai terapi ini menurut keyakinan masing-masing. Karena terapi jeruk nipis ini hanya sebuah ikhtiar manusia. Semuanya Tuhan yang meridhoi dan menentukan.